Assalamualaikum, apa kabar semuanya adik-adik? Hari ini kita akan membahas anatomi fisiologi jantung. Anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur-struktur dan bagian-bagian tubuh. Sedangkan fisiologi itu cara kerjanya, cara kerja organ-organ tubuh, salah satunya cara kerja jantung yang ada di dalam tubuh. Untuk mengetahui cara kerjanya, kita harus tahu dulu struktur-strukturnya, nama-nama bagian dari organ-organ jantung. Jantung itu terletak di antara dua paru-paru di bagian dada di belakang tulang rusuk. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung beratnya kurang lebih pada orang dewasa itu sekitar 350 gram. Jadi besarnya itu kira-kira sebesar kepalan tangan masing-masing ya. Jantung adalah organ yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi darah mengalir ke seluruh tubuh itu kan membawa nutrisi dan juga oksigen untuk makanan-makanan sel yang ada di seluruh tubuh. Selain memompa darah ke seluruh tubuh, jantung juga memompa darah ke bagian jantung sendiri yang dibawa oleh arteri koroner, arteri yang ada pada jantung. Sistem peredaran darah pada jantung itu dimulai dari vena cava ya. Vena cava ada dua, ada vena cava superior dan ada vena cava inferior. Superior artinya atas, inferior artinya bawah. Vena cava itu adalah pembuluh darah vena yang paling besar yang ada di jantung. Darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung itu melalui vena cava. Dari tubuh bagian atas masuk dari vena cava superior, dari bagian tubuh bawah masuk dari vena cava inferior, vena cava bagian bawah. Masuknya ke atrium dextra. Atrium dextra ini serambi pada jantung, biasa disebut. Dari atrium, darah masuk ke bagian ventricle. Jadi jantung itu ada 4 rongga ya. Ada 2 atrium, ada 2 ventricle. Tadi darah udah sampai atrium dextra, dextra artinya kanan, bagian kanan. Dari atrium dextra darah masuk ke ventricle, ventricle itu bilik jantung, biasa juga disebut ventricle dextra, masih bagian kanan. Jadi darah masuk ke ventricle dextra melalui katup tricuspidalis. Ini katup tricuspidalis namanya karena ada 3 katup dia di sini. Ini adalah gambar jantung yang dibelah ya. Jadi hanya nampak dua katup. Fungsi katup ini untuk agar darah yang udah masuk ke ventricle itu tidak kembali lagi ke atas ke atrium. Darah sudah berada di ventricle. Dari ventricle ini darah dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonal. Arteri itu adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung keluar jantung ke bagian tubuh yang lain. Jadi darah dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonal namanya. Ini adalah pembuluh darah arteri pulmonal dipompa ke paru-paru. Fungsi darah yang kita sebutkan tadi kan untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi darah ke paru-paru dia untuk mengambil oksigen, untuk mengambil O2 dan melepaskan CO2. Jadi di paru-paru itu terjadi yang namanya difusi gas. Melepaskan CO2, mengambil O2. Jadi CO2-nya dikeluarkan dari darah yang ada dari jantung, diambil O2. O2 itu adalah oksigen. Setelah terjadi difusi gas, pergantian dari CO2 menjadi O2, itu darah kembali lagi ke jantung. Kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena, yaitu vena pulmonal. Masuk ke atrium, masuk lagi ke atrium atau serambi jantung. Ke atrium, sekarang di atrium sebelah kiri, atrium sinistra. Sinistra artinya kiri. Dari atrium masuk ke ventricle, ventricle sinistra. Sinistra kiri, ventricle itu adalah bilik jantung, rongga jantung yang ada di bawah. Ventricle sinistra ini berfungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Tadi dari atrium sinistra masuk ke ventricle itu melalui katup juga. Ada juga katup di sini namanya katup
bikuspid. Kalau yang tadi katup trikuspid, kalau sekarang bikuspid. Bikuspid atau bikuspidalis atau juga namanya katup mitral. Itu kenapa namanya bikus? Karena dua. Dia katupnya ada dua di sini. Kalau di sini tadi tri ada tiga. Jadi fungsinya sama agar darah tidak kembali lagi ke atrium. Setelah dipompa kemari darahnya, katupnya menutup dan darah dari ventricle ini dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Yaitu pembuluh darah arteri yang paling besar namanya aorta. Dipompa ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh, darah kembali lagi ke jantung melalui vena cava superior dan inferior. Begitu seterusnya. Itu adalah sistem peredaran darah yang ada di jantung. Ada dua sistem peredaran darah. Yang pertama, sistem peredaran darah pulmonal yang dari jantung, yaitu dari atrium dextra dan ventricle dextra menuju paru-paru. Dari jantung ke paru-paru itu namanya sistem peredaran darah pulmonal. Dan satu lagi ada sistem peredaran darah sistemik dari jantung ke seluruh tubuh, yaitu darah tadi udah di paru-paru, masuk ke jantung lagi, ke atrium sinistra, masuk ke ventricle sinistra, dipompa ke seluruh tubuh, itu namanya sistem peredaran darah sistemik. Jadi ada dua sistem peredaran darah. Yang pertama namanya pulmonal, sistem peredaran darah pulmonal. Yang kedua sistem peredaran darah sistemik. Baik, silahkan bertanya jika ada pertanyaan. Oke, nama saya Yoga. Ya. Saya adalah seorang mahasiswa Ya. perawatan dari Universitas Udayana Bali. Saya ingin bertanya kepada Bapak, Rizal, di pembuluh di katup sebelah mana akan dipasang ring apabila ada penyumbatan di pembuluh darah. Arteri sebelah mana kita memasang ring apabila ada penyumbatan di vena pulmonal. Ini soal lama ini, Mak. Ya. Soal jadul banget nih, pasti kamu ngerti lah. Gimana jawab? Gimana jawab? Apa? Jika tersumbat di vena, tersumbat Jika ada pembuluh darah penyumbatan- tersumbat di vena pulmonal, dipasang ring di vena pulmonal juga kan? Jika ada penyumbatan darah, Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya ada kemungkinan sih, cuman kalau di vena pulmonal tuh pembuluh darahnya kan besar. Iya. Jadi kemungkinan kalau ada trombus itu nggak mungkin nyangkut. Iya. Nah, itu dia jawabannya. itu ada apa? Pasti kan jatuhnya ke pembuluh darah kecil Nah. yang arteri arteri apa namanya? Ya, arteri Ya, koroner. Ada koronernya, kemungkinan ya. Terus Bapak gue apa nih? Aku tidak menjelaskan nih. Ya, itu dia jawabannya, Saudara Yoga. Pembuluh darah itu resiko tersumbat belum pernah ya. Mungkin kita menjumpai pasien yang Pertanyaannya itu aja. Gak ada tuh kayak gitu mah. Ini orang nggak tahu tadi. Gak ada. Ya, kalau dia tersumbat di vena pulmonal itu udah parah kali. Dia bisa serangan jantung, bisa langsung lewat mungkin karena vena besar nih dia. Berarti trombusnya itu udah besar kali. Kalau di vena pulmonal aja bisa sumbat, berarti di pembuluh darah yang kecil yang lain sudah banyak sumbat. Ya, begitulah kira-kira. Kalau ada trombus atau yang buat sumbat itu kan adanya trombus. Saya kalau dia masuk kemari dia lewat dia karena ini kan pembuluh darah besar nih yang ada di jantung. Dia mungkin akan masuk ke pembuluh darah di luar jantung itu, arteri koroner atau vena koroner, pembuluh darah yang kecil. Sampai di situ baru terjadi penyumbatan. Jadi dipasang ring di bagian penyumbatan itu. Tujuan pemasang ring itu kan biar untuk menghilangkan sumbatan itu. Saya juga punya pertanyaan lain. Ya, Saya juga- silakan. Kalau tadi kan pertanyaan ngaco, kalau ini pertanyaan serius. Ya. Bisa tolong jelaskan bagaimana proses patofisiologi dari penyakit iskemik jantung? Dan kebetulan saya juga sebagai pengidap iskemik jantung, tapi saya tidak pernah pelajari tentang hal itu. Bisa tolong jelaskan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Akan dijawab oleh teman saya, Saudara Zaki. Yang ada. Gimana kamu nih, kamu yang punya acara? Kan kamu yang ditanya. Baik.
Kalau tidak, karena teman saya sedang sibuk, saya akan mencoba menjawabnya. Ya, Tolong siap. dibenarkan ya.